takut nih, gue udah capek-capek deketin dia nggak urus cerai, terus dia nggak serius sama gue, terus gue loh kalau masalah percintaan nanti gue keluar lagi miliaran, tapi untungnya yang ini kaya ya, tapi mudah-mudahan gak pelit ya, kaya belum tentu pelit belum tentu baik, banyak orang kaya yang pelit. Intinya kapok sih mbak gitu, jadi sekarang tuh nggak percaya mau sama cowok. Nah mungkin dia juga nggak berani deketin aku, dia berani deketin aku, tapi mungkin kenapa dia suka jarang nelpon, maksudnya nelpon sebagai teman dia jarang, mungkin dia pikir gue takut nih, gue udah capek-capek deketin dia nggak urus cerai, terus dia nggak serius sama gue, terus gue dengar beritanya dia punya banyak cowok, ya gue bisa nggak ya dapetin dia, atau gue dia takut aku PHP, atau nggak tahu lah, orangnya kayak orang bisu, padahal dia orangnya lucu cerewet, tapi kalau sama aku kayak orang bisu, kayak nggak mau ngomong, nggak tahu kenapa ya. Jadi aku nggak enak aja sih, gara-gara TV tadi pagi itu ambiar, bener-bener ambiar. Tapi Sesuai dengan judulnya. Ini kan menegaskan jadi heboh. Kesel ya, aku emosi nih, gatel kepala. Jadi menegaskan untuk inisial G itu bukan simpenan, tapi kayak pacaran, tapi gimana ya? Simpenan. Pacar simpenan tapi untuk Bukan nanti. pacar. Iya simpenan, tapi bukan pacar. Beda dong sama Dennis. Apa ya, jadi cadangan apa gimana? Cadangan. Diurutin. Nah, udah di posisinya. Jadi yang ini cerai tinggal maju. Tinggal maju. Kayak mau Jadi makan bukan bakmi simpenan. kan Jadi disimpan. bukan simpenan kayak lu menyimpan orang di rumah kan, tidak. Enggak dong, amit-amit Bang bayi. Enggak kayak gitu. Dulu iya, dulu pernah aku punya simpenan. Terus koma, di vlog aku tuh koma, aku lagi deket sama adalah namanya si G. Nah, ini orang-orang juga tahu G itu pokoknya adalah gitu. Sama-sama suka nih. Ya udah, maksud aku dia itu disimpan gitu maksudnya, bukan simpenan. Tapi ya udahlah. Tapi sama TV dibilangnya itu simpenan, jadi kan nama aku jelek lagi, ngerti gak sih? Jadi kayak aku kan barusan cerita aku punya simpenan dulu, terus aku punya sekarang simpenan G namanya, jadi dibilang oh Pinkan punya simpenan artis G sekarang, ya istri madu dong gue. Bukan Kak Pinkan yang disimpan ya sama si G. Bukan, aku yang nyimpen. Tapi Kak Pinkan yang latar belakangnya akhirnya bersuara sekarang. Dia juga nyimpen aku, sama-sama nyimpen. Menyimpan perasaan sama Nyimpen ditabung maksudnya, iya. cadangan kan. Iya, udah siap maju maksudnya. Berarti bukan simpenan tapi cadangan, bahasanya begitu. Cadangan jahat dong ke orangnya, masa kalau simpenan bener udah. Ya, Nunggu proses cerainya. Waiting list, Oke, nah bahasanya begitu. antrian, Andri ya. simpenan. Nah tapi diterjemahinnya simpenan dari sekarang nih masih Pinkan punya simpenan yang istri orang. Nah jadinya gitu di TV-nya. Jadi berbelit-belit. Jadi TV-nya itu ngegabungin, nggak tahu mungkin guanya yang salah ngomong di video, tapi harusnya disimak baik-baik dong gue ngomongnya apa. Maksudnya gue simpenan terus gue buka-buka aib gitu, gue simpenan kayak gitu, tapi ya udahlah, udah bubur sudah menjadi bubur. Bubur sudah menjadi bubur. Bujang apa duda yang sekarang iya. Sekarang berarti tidak ada Udah keterkaitan dengan jangan banyak lagi istri cluenya. orang ya. Ketahuan. Hah? Enggak ada keterkaitan sama istri Enggak, orang. paling sama mantannya. Kan aku nggak enak juga sama mantannya. Dipikir aku mereka cerai gara-gara simpenan. Ya itu kan kasus jadinya. Tapi Kak Pinkan Jadi aduh mudah-mudahan nggak kasus deh nih sama istrinya yang dulu maksudnya. yang latar belakangnya akhirnya bersuara sekarang kenapa? Dennis. Enggak. Bukan Dennis. Enggak, maksudnya gimana ya, gue jadi bingung. Yang latar belakangnya apa Mas pertanyaannya? Yang latar belakangnya akhirnya Kacau deh gue, udah Kak deh. Pinkan sekarang bersuara kalau Kak Pinkan tuh punya simpenan G. Dulunya. Iya. Oh, sekarang ada G gitu. Latar belakangnya apa? Iya, sampai netizen bilang sebenarnya Tuhan menutup aib Kak Pinkan, tapi Kak Pinkan membuka sendiri gitu. Ya itu bukan ngebuka, emang disimpan buat standby, udah mau nikah. Ini cerai dulu, kan baru nikah kan disimpan, bukannya selingkuh. Kecuali aku nyimpen di si G di dalam rumah. Terus kecuali aku kayak pacaran, kita nggak ada pacaran, nggak ada yang kayak apa. Paling kita cuma menyimpan rasa kita tuh sayang dia sayang aku dari dulu, dari sebelum aku
sebelum aku punya suami, dia sebelum punya istri. Nah kata dia, aku nggak mau keduluan lagi sama suami kamu lagi yang baru, makanya aku DM kamu, aku ngasih tahu nih perasaan aku. Nah aku juga, kok bisa sama, aku bilang gitu. Aku juga setiap kali ketemu kamu di set, aku suka sama kamu, tapi kan aku posisinya punya suami, jadi aku cuma bilang hai ganteng, aku bilang gitu. Terus kamu kenapa waktu aku bilang hai ganteng kok diem aja? Terus dia bilang apa? Dia bilang apa dia bilang? Dia bilang soalnya aku suka sama kamu, jadi aku malu katanya gitu. Terus lagian aku kan takut, aku nggak mau ngambil istri orang katanya kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang ya sayang sama dia aku. Tapi ini public figure juga atau bukan? Masih tahu nggak ya? Hah? Artis. Dia ya dia gitulah pokoknya, public figure Tapi juga. orang Indonesia nggak punya. Indonesia banget kok. Kalian juga pasti tahu orangnya. Pokoknya orangnya ngetop banget deh. Lagi banyak muka dia di TV kayaknya. Ngetop banget. Cari aja yang banyak mukanya di TV. Tapi susah ya, Ge ya. Pilihannya nih musik. Cluenya kalian jangan berpikir keras. Kalian jangan berpikir gampang. Mikirnya tuh harus agak keras. Baru ketemu si G itu siapa. Tapi suatu saat Kabingan bakal go public juga atau Nanti kalau maksudnya go public Ya kalau akan dipublish. Ya kalau misalnya aku udah cerai ya akan dipublish lah dia PDKT-nya aku. Gitu. Tapi aku juga masih PDKT juga kayak masih kadang-kadang nggak suka sama dia. Maksudnya trauma, ngerti sih orang trauma kayak takut cuma buat settingan doang atau takut apa, kan dibilangin aku nggak pinter masalah cinta-cintaan. Aku kalau udah cinta ya udah kasih segalanya buat dia, tapi sekarang nggak mau kayak gitu, enak aja kasih segalanya. Kalau bisa dia. Suami sekarang nggak komentar. Tahu diem aja kayak orang pemalu ya. Ini juga aku nunggu suamiku mana komennya, nggak ada komennya. Mungkin dia menyerahkan kali istrinya sekarang. Tapi nggak juga deh, kayaknya suamiku kayaknya sayang sama aku, kayaknya dia cinta mati deh sama aku. Aku juga cinta mati sama dia. Cuma ternyata hidup tuh bukan cuma cinta mati. Tapi dulunya dia yang suka sama aku duluan, cuma aku nggak suka sama dia. Cuma gara-gara kita bersama terus di Amerika, jadi aku tuh jadi sayang lah gitu. Tapi ya kalau dibilang selama aku punya suami yang paling sayang yang terakhir ini, maksudnya yang paling aku tahu kayak sayang gitu. Tapi ketika aku tahu sayang, ternyata kita lagi memang harus pisah. Sedih kan kayak lagu Aku Merindunya. Ketika aku tahu aku sayang, malahan kita harus pisah. Tapi kayaknya dia sedih deh aku mau ninggalin dia. Tapi menurut aku ya abisnya say something dong, nggak ada ngomong apa-apa, diem aja. Ya aku kan nggak tahu apa yang ya aku tahu sih yang dirasa, cuma dia juga nggak terlalu tahu juga apa yang aku rasa. Dia nggak berbuat jadi ada sesuatu tapi dia tidak berbuat sesuatu yang menurut aku harusnya berbuat sesuatu. Tapi mungkin dia cuma bisa sampai situ. Pokoknya kalau masuk ke wilayah ini itu bakalan rumit banget, bakalan lebih sakit kepala lagi. Mendingan jangan ke situ, udah yang ini aja. Saya harus diklarifikasi gimana ceritanya ini dengan berita-berita simpanan ini. Tolong dong jangan dipublikasi, maksudnya jangan dijelek-jelekin nama orang dong. Kan aku rugi miliaran loh media. Sampai masuk lambe itu murah, malu deh aku. Udah, oke. Udah. Terima kasih Kak. Iya, makasih ya. Semoga klarifikasinya bisa Iya, makasih ya. diluruskan. Iya, makasih ya, Ma. Oke, seperti apa sih Kak kemarin bareng Bunda Maya lagi katanya di rumah. Iya. Seharusnya kan kalau ngevlog itu kan berbaikan apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Ya menurut aku Bunda salah, menurut Bunda aku yang salah. Sudahlah kita luruskan saja. Aku udah kode-kodein, aku bilang aja. Intinya berarti kita selama ini miskom ya Bun. Udah dong bagus. Miskom aja, nggak usah dibuka-buka lagi yang lalu-lalu. Toh juga dengan Bunda keluarin aku juga aku jadi tambah kaya kok, nggak dibagi dua. Tapi aku ya ini lagi nanti Maya lagi ngomong lagi nih. Siapa tadi yang jelek-jelekin aku? Yang jelek-jelekin aku siapa tadi di vlognya? Kamu. Aku tadi kan udah baik-baik. Kamu sendiri yang jelek-jelekin aku. Kamu membuat suatu cerita bahwa kamu bilang
aku suruh Pinkan kabur dulu aja. Terus nanti kalau anaknya sudah lahir balik lagi ke Ratu. Di dalam ingatan aku nggak ada opsi itu. Nah, kalau itu memang ada, bodoh banget aku kalau nggak ngambil itu. Kenapa nggak aku kabur aja ke luar negeri? Udah gitu daripada aku jadi penyanyi kafe lagi, terus mobil aku nggak kebayar, aku jadi miskin lagi. Udah Ratu kaya-kaya, ngapain? Aku nggak ambil opsi itu. Berarti kan opsi itu nggak ada. Dan dia bilang, Pinkan nggak disiplin. Ya Allah, Masya Allah ya, Subhanallah ya, teman-teman nih demi Allah ya. Ini aku tuh orang paling disiplin sedunia. Teman-teman boleh lihat ya. Cuma aku males berantemnya. Kalau misalnya di vlog, aku itu males bilang aku disiplin gini. Tanya Once Dewa. Yang cek soundin Once aja itu setiap hari itu sering kali aku. Terus yang cek soundin Mas Dani aku. Tadi Pak, setiap kali aku TV boleh tanya, Pinkan pasti artis pertama yang krunya belum datang, pasti Pinkan udah ada di TV itu. Jadi kalau ngomong keprofesionalan saya tidak profesional karena saya hamil duluan. Titik itu doang. Bukan karena saya telat, nggak ada dalam kamus saya telat, bohong itu. Nah kalau dia bilang benar, ini kan udah pencemaran nama baik ya, maksudnya image-nya jadi jelek. Jadi makanya netizen bilang aku jelek gini gitu. Makanya kemarin tadinya aku mau buat konferensi pers karena aku nggak terima namaku jadi jelek. Tapi ya masa berantem di vlog. Maksudnya aku karena aku sayang sama dia, ngapain berantem gitu loh. Ya udah aku udah kasih kode. Berarti kita miskom ya. Selama ini aku udah ngalah. Kalau aku mau buka, aku tahu Maya itu dari A sampai Z. Mau jelek-jeleknya tahu banget aku sebut satu aja udah assalamualaikum. Tapi nggak perlu kan, Maya juga tahu kok jeleknya Pinkan. Sebenarnya nggak perlu teman-teman diceritain. Nah itu baru yang dibilang aib, jangan diceritain. Nah yang Maya bilang itu kebohongan, nggak ada opsi aku suruh kabur terus aku balik lagi tuh nggak ada, aku nggak terima. Ya makanya udahlah, daripada kita berantem, masa ya iya aku mau gelar konferensi pers cuma meneruskan. Aku bilang nggak level lah berantem. Aku sendiri lagi sibuk ngurusin 50 perusahaan. Aku kan memang aku kaya. Bukan apa-apa, emang aku yang kaya. Jadi aku nggak sempet ngurusin gosip-gosip yang seperti itu. Aku sendiri udah ngurusin 50 perusahaan aku. Jadi kalau cuma berantem sama bunda mah ngapain gitu loh. Ngapain banget, orang aku meetingnya sama Jennifer Lopez, aku meetingnya sama Bruno Mars di Amerika kok. Ngapain aku ngomongin kayak gitu-gitu. Aku malah bersyukur, makasih loh aku udah keluar dari Ratu. Nah kan maksudnya aku kan baean, dia nggak baean, dia udah punya niatnya menurut aku kurang baik. Di situ kan maksudnya klarifikasi tapi jadi lucu loh, namanya juga vlog kan, jadi lucu menghibur. Ini malah kamu jelek, serius gitu loh kamu bilang kamu jelek. Padahal yang dia tunjuk itu sebenarnya aku tahu nunjuk dia tuh apa, tapi aku nggak mau nunjuk, aku umpet-umpetin mbak sampai detik ini. Kalian nggak tahu kan apa? Aku nggak pernah cerita. Ngapain? Artinya memang tidak ada. Kemarin sendiri bukannya berbaikan tapi malah gondok sendiri. Aku gondok sendiri, ya menurut aku nggak baik dong. Jadi netizen merasa Pinkan yang selama ini mereka fans, kalian tuh nggak rugi ngefans sama aku. Aku tuh orangnya tulus, bener-bener tuh aku orangnya sangat patut kamu cintain. Dari dulu sampai hari ini aku tuh lovely banget orangnya. Tidak ada pernah Maya mengirimkan aku suruh pergi dulu keluar, nggak ada itu semua. Dibilang aku nggak disiplin itu salah total. Mungkin Maya yang nggak disiplin. Nih aku tahu loh, tapi aku males ngomongnya. Ya tapi ngapain gitu loh. Makanya saking jauhnya, maksudnya levelnya aku emang tulus gitu loh. Jadi aku nggak bilang dia nggak tulus, cuma nggak level aja menurut aku ngurusin Maya yang mengada-ngada menurut aku. Kemarin sendiri setelah membuat vlog gitu kan, off the recordnya seperti apa sih untuk ngebahas soal wanita dirimu atau seperti apa sih? Aku mah datang tulus banget mbak, aku datang tulus banget, aku sayang banget sama dia. Lihat aja di vlog-vlog aku sebelumnya, muka aku polos. Nih aku aja mau nangis loh nih. Segala kebaikan aku tuh, aduh ya Allah, aku tuh orangnya polos, baik banget teman-teman. Mau nangis nih ceritanya. Sebenarnya kalau kalian tahu ceritanya ini kebalik teman-teman. Apa yang ditunjuk itu sebenarnya nunjuk dirinya sendiri, tapi aku kan nggak mau.
ngomongin jeleknya apa. Lagian udahlah, itu kan Maya yang waktu masih kecil. Sekarang kan Maya sudah besar, sudah dewasa. Lagian juga Pinkan juga mungkin udahlah, anggap aja Pinkan punya salah. No, gue mah enak orangnya. Jadi nggak kayak Maya lihat kan, apa pemirsa, dia jelek kan? Kau lihat nih, disiplin. Masa waktu itu bikin kostum? Lah coba pemirsa mikir, masa sih orang keluar dari grup band gara-gara kostum? Logikanya di mana? Terus kalau ada pilihan itu ya nggak mungkin dong nggak gue pilih. Emang gue lupa ingatan. Terus dia bilang, lu yang nggak ingat. Ya masa kali gue tunjuk-tunjuk, lu yang nggak ingat, ya berantem dong. Nah kalau berantem di situ level nggak sih Mbak, Mas? Nggak level, ngerti gak sih nggak level? Kalau nggak level tuh gimana sih? Jijik, ngerti gak sih kalau jijik tuh? Gue jadi kasar ngomongnya. Nggak level tuh artinya, yang nggak level gimana sih? Kita biasa positif, ketemu kayak misalnya ketemu sesuatu yang bau atau jelek, nggak level lah. Gue aja nggak mau kok dekat-dekat yang buruk misalnya. Ya jadi gue ngapain gitu loh. Gue punya kekayaan sendiri, gue bisa beli Alphard sendiri, gue bisa bikin rumah 20.000 kali lebih besar dari punya si Maya. Gue bisa kalau mau, tapi gue kan mindsetnya businessman. Gue kan bisnis pengusahanya kan gue ini pengusahanya. Jadi gue ini mengatur ekonomi gue sehingga gue ini cuan. Kamu pikir beli rumah itu selalu untung? Beli rumah itu hutang kalau banyak rumahnya, omsetnya dikit, rumahnya miliaran, itu namanya hutang. Rumah kalau cuan itu di kecil-kecil tapi banyak, kayak aku nih, misalnya aku beli apartemen cicilannya 4 juta, aku kontrakin jadi 4 juta 200, aku untung 200 ini aku punya 1000 apartemen, ya udah hitung aja. Tapi kalau rumah yang mewah, omsetnya itu dari gaji kita bayarin dia, ngapain kita melihara tuh rumah? Harusnya rumah itu yang kerja buat gue. Jadi kalau kita uang itu jadi pegawai, dia jinak. Tapi kalau uang itu jadi bos kitanya diinjak sama uang. Contoh, banyak artis-artis atau yang lainnya kerja keras mati-matian untuk bayar itu rumah. Supaya apa? Supaya dipuji. Kalau rumah saya mah pindah-pindah, saya nggak punya rumah. Saya mau beli rumah Pondok Indah 10 hari ini bisa banget, gampang. Beli 1000 juga saya bisa. Nih, saya jadi keluar sombongnya, bisa. Tapi saya itu lebih kepada, marilah kita artis-artis membangun orang-orang yang nggak mampu untuk kita kasih lowongan kerja. Itu kan beda, perusahaan gue aja 50, satu perusahaan itu gue pegawainya ada 100. Berapa orang yang aku udah kerja sama aku kalau aku mau sombong. Nah itu baru orang kaya, nggak mikirin. Kalau gue sendiri mah gue nginep di hotel aja. Orang kaya terlalu kaya gimana sih? Orang kaya terlalu kaya tuh gimana coba? Mau hotel gue nginep, gue beli juga bisa kalau gue mau songong ya. Tapi perlu nggak gue beli? Gue kan invest tuh harus pintar dong. Gue beli apartemen 1 biji, profitnya 4 juta cicilan. Gue kontrakin ke orang 4 juta 200 ribu gue untung. Kali 1000 apartemen, 200 ribu kali 1000, itu baru apartemennya saya. Belum lagi rumahnya, belum lagi bisnis pisang, belum lagi pisang jangan sepelekan nih. Untungnya satu pisang cuma 20 ribu, 30 ribu. Dengan pisang saya udah bisa beli Ferrari, udah punya showroom Ferrari, udah bisa punya Alphard, udah punya rumah aja saya buang-buang, Alphard aja saya buang-buang, sekali pakai buang, saking kayanya. Gimana sih? Jadi jangan rumah 1 biji ditontonin, wow. Lihat tuh bawah tuh, banyak orang susah, makanya gue songong. Kenapa? Ya karena gue kaya banget nih. Orang kaya ini orang yang bisa buat orang lain beli Ferrari. Baru orang kaya. Kalau kita yang naik Ferrari, semua masyarakat Indonesia juga udah tahu kalau artis itu pasti kaya. Nggak usah dipejing-pejingin Ferrarinya. Udah tahu lah, bego aja kalau nggak tahu. Tapi apa yang dengan kekayaan kita bisa buat orang lain bisa kaya. Dari apa yang kita punya dong. Jangan harta kita gembor-gemborin. Ya biasa aja, makanya gue kan sekali buang Ferrari mah sama orang di lap-lap. Gue lihat aja tuh Alphard gue buang sekali pakai, gue buang. Telepon aja 20 juta gue buang aja. Orang saking kayanya gue.